yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang maha suci, Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol, and it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Cerahnya hari ini, di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah retak waktu. Cerahnya hari ini, di saat Engkau hadir, Yesus, menatap langkah hidup tanpa ada. Pemberkatan pernikahan kudus yang akan diselenggarakan hari ini 8 Juli 2023 antara Saudara Agung Triwardana dan Saudari Emma Pratiwi. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan hadir dan Tuhan memberkati rumah tangga baru yang akan diberkati hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang besar atas kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, Tuhan.
Dan kalau hari ini kami akan menyaksikan putra-putri kami, saudara kekasih kami yang akan diberkati dalam pernikahan kudus mereka, mari Tuhan memberkati, memimpin dari awal sampai akhir dari acara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian untuk Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan sudah tetapkan, itu semua baik dalam kehidupan kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut kehadiran kedua mempelai memasuki ruang pemberkatan pagi hari ini. Inilah saudara kekasih kita yang akan diberkati pagi hari ini, yaitu Saudara Agung Triwardana dan Saudari Emma Pratiwi. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kehidupan rumah tangga mereka sejak hari ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik Tuhan. Dengan langkah yang pasti, senyum yang terkembang, menandakan satu keyakinan bahwa Tuhan akan memimpin rumah tangga ini. Semua kebaikan Tuhan siap dilimpahkan dalam keluarga ini. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan, Kau jadikan, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan, Mas Agung dan Mbak Emma. Puji Tuhan, Tuhan mengantarkan kalian berdua pagi hari ini untuk siap diberkati. Mari bersama-sama dengan kita semua yang ada di tempat ini, kita sembah Tuhan kita,
Kita memuji Tuhan sebab Dia yang sudah menjanjikan segala sesuatu itu pasti akan menggenapi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan tidak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah kalah, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Mari angkat suara kita katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Ketika Engkau merencanakan sesuatu pada diri setiap kami, anak-anak-Mu, kami percaya tidak akan ada yang gagal. Karena Tuhan Allah yang setia dan tidak pernah lalai akan janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersyukur hari ini untuk hari yang Tuhan jadikan. Untuk hari spesial, hari istimewa untuk kedua saudara kami yang akan diberkati hari ini. Dibesarkanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh ada hari ini oleh karena anugerah-Mu. Kami tahu juga hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Bapa, kami membawa kekasih kami yang kami kasihi, Agung Triwardana dan Emma Pratiwi dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau sebentar mereka akan menerima berkat pernikahan mereka, kami minta Tuhan Engkau memberikan firman-Mu sebentar untuk menguatkan dan meneguhkan kasih mereka kembali, bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan persatukan hari ini adalah bagian daripada rencana Allah yang besar dalam hidup mereka. Kami berdoa, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah naikkan syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah hari yang istimewa buat Agung Triwardana dan Emma Pratiwi. Ini hari yang spesial buat kalian berdua. Kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan yang telah mempertemukan kalian berdua dan mempersatukannya di dalam ikatan pernikahan. Ada banyak begitu pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan merancangkan sebuah pernikahan yang begitu indah dan sempurna untuk sebuah masa depan yang Tuhan janjikan, tentu mestinya semua perjalanan itu akan begitu mudah. Seringkali orang berpikir demikian. Tetapi seringkali kenyataannya hari ini kita melihat tidak banyak pernikahan-pernikahan yang bisa bertahan cukup lama bahkan sampai maut memisahkan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama supaya pernikahan Agung Triwardana dan Emma Pratiwi itu hanya maut yang dapat memisahkan. Amin. Ya. Kita harus yakin bahwa apa yang datang dari Tuhan itu selalu sempurna adanya. Nah, bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan pernikahan kita, itu yang paling penting untuk kita lakukan setiap hari. Nah, pada waktu Adam dan Hawa dipersatukan, mereka menjadi sebuah pasangan pertama, keluarga yang pertama di dunia ini. Itu berada di satu taman yang namanya Taman Eden. Eden itu adalah pleasure, menyenangkan, tempat yang menyenangkan. Pertanyaannya adalah kenapa Eden disebut pleasure, tempat yang menyenangkan? Memang disitulah tempatnya Allah berdiam, Allah ada di sana, di mana Adam dan Hawa bisa bersekutu, bisa membangun hubungan, berhubungan dengan Tuhan yang nyata itu sendiri. Nah, artinya Tuhan mau berkata begini Pak Agung dan juga Emma Pratiwi, bahwa sesungguhnya pernikahan itu dimulai dari Tuhan dan terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam pernikahan itu sendiri. Sebab di Taman Eden itulah taman yang disebut pleasure, artinya menyenangkan hati. Jadi kehidupan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka hidup dalam sebuah kesenangan yang luar biasa. Di Taman Eden Tuhan berikan, di mana Tuhan ada di situ, Tuhan hadir di situ, Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Bahkan Alkitab mencatat bahwa mereka berjalan, ketika berjalan di Taman Eden, Tuhan juga ikut berjalan bersama dengan mereka. Begitu dekatnya, luar biasa. Nah, seharusnya demikianlah sebuah pernikahan, bahwa pernikahan itu tidak boleh lepas dari Tuhan. Tuhan harus berjalan bersama dengan orang yang menikah bersama-sama itu, yaitu Agung Triwardana dan Emma Pratiwi. Nah, mungkin sebelum saya sampaikan supaya nggak tegang, senyumlah ya gitu. Saya lihat kok tegang ya. Jadi kalau tegang nanti Pak Pendetanya lari loh saudara ya. Ya jangan tegang, santai, relax saja. Ya relax saja. Jadi dari awal pesan yang Tuhan berikan adalah jangan pernah tinggalkan Tuhan. Nah, bagaimana bisa menciptakan Eden di dalam kehidupan pernikahan itu? Itu yang paling penting. Bagaimana? Yaitu ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan pernikahan itu sendiri. Ketika seorang suami, seorang istri menjalani hidup rumah tangga dan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga itu, maka otomatis Eden itu tercipta di sana. Yaitu tempat yang pleasure, katakan menyenangkan hati. Ya, sukacita, kebahagiaan ada di sana. Pernikahan itu bukan mencari bahagia. Jadi orang yang dipersatukan itu di dalam pernikahan, Tuhan sudah memberikan kebahagiaan itu sendiri. Dan oleh sebab itu,
Bahwa kebahagiaan itulah yang harus kita jaga terus setiap hari dalam kehidupan pernikahan. Ketika kita bahagia, segala sesuatu masalah yang kita hadapi, kita bisa selesaikan dengan baik. Amin, ya. Jadi nanti satu kali ada problem, ada pergumulan, ada salah paham di dalam keluarga, kalau kalian berdua itu bahagia karena Tuhan hidup dalam diri kalian, maka semua masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Ciptakan, hadirkan Eden itu, tempat yang menyenangkan itu, yang menyukakan hati, itu ada di dalam kehidupan pernikahan kalian. Yang kedua, tempat yang menyenangkan itulah tempat yang disebut dengan hadirat Tuhan juga, di mana Tuhan hadir di situ. Orang yang merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan rest. Rest itu apa ya? Tenang, segar, bisa istirahat. Gak kemerungsung hidupnya. Karena hadirat Tuhan memenuhi hidup dia. Jadi rasanya tenang, enak gitu. Ya. Suami dan istri harus setiap hari merasakan itu. Tenang. Tenangnya bukan karena duitnya banyak. Ya, tenangnya bukan karena jabatannya tinggi. Tenangnya bukan karena oh istriku ini menyenangkan hari ini. Bukan. Kadang-kadang kita juga bisa menemukan pasangan kita tidak seperti apa yang kita harapkan, ya. Tetapi yang disebut dengan rest itu, ya, itu karena Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Jadi bukan karena faktor uang, bukan faktor karena apa, tapi Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita bisa merasakan kesegaran, tenang, enak. Sekalipun anginnya kencang, itu tenang. Tenang itu seperti ini. Bapak Ibu pernah lihat enggak? Agung dan juga Emma ada lukisan burung bertengger di dahan pohon dengan tenang aja. Hujannya lebat, badainya kencang, ya. Dia cuma begini. Diem aja burung itu, tenang. Nah, tenang itu bukan berarti nggak ada badai. Tenang itu bukan berarti nggak ada masalah. Di saat masalah datang, di saat persoalan datang, burung itu tetap tenang aja. Kenapa? Ya memang dia tidak merasa bahwa itu mengganggu. Jadi kalau kita ini hidup di dalam hadirat Tuhan, semua masalah yang kita hadapi tidak merasa mengganggu kita. Kita tenang bukan karena keadaan, kita tenang karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ya kehidupan pernikahan itu selalu dimulai dari sana. Makanya Eden itu ada waktu Allah menciptakan keluarga yang pertama. Tempat yang memang membuat mereka aman, nyaman itu sendiri. Nah, saya ingin membacakan 2 ayat di dalam Mazmur 84. Ayat yang ke-11 dan 12. Itu yang saya sebut mewakili Eden, itu tempat yang tenang. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi rupanya di dalam hadirat Tuhan, bersama Tuhan itu penting sekali. Daripada di tempat lain 1000 hari, lebih baik 1 hari bersama dengan Tuhan. Jadi artinya nilainya itu wow, luar biasa. 1 hari aja bersama dengan Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Bayangkan kalau setiap hari bersama dengan Tuhan, wow, hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera yang luar biasa. Amin, ya. 1 hari dikatakan 1 hari, ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi 1 hari aja kita di dalam hadirat Tuhan itu lebih daripada 1000 hari di tempat lain. Nah berarti di dalam hadirat Tuhan, dekat sama Tuhan, ya, itu jauh lebih penting dari semuanya. Nah kalau setiap hari seorang yang menikah atau keluarga, pernikahan itu dibangun dari situ setiap hari, bangun pagi-pagi, kita datang kepada Tuhan setiap hari, 1 bulan 30 hari, saya yakin tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Tuhan yang akan hadir menolong kalian semua. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Selalu dengan Allah itu benefitnya jauh lebih banyak, tak ternilai harganya. Pernikahan itu menjadi begitu mahal nilainya, seperti berlian, bahkan lebih dari berlian, lebih daripada emas murni mungkin. Pernikahan itu seperti nilainya lebih berharga. Itu ketika pasangan itu berada di dalam hadirat Tuhan. Karena pada saat yang sama dia akan menghargai sebuah pernikahan itu sama seperti Tuhan menghargai pernikahan itu. Jadi pernikahan itu mau kita anggap sampah, mau nilainya rendah, sangat tergantung kita. Kita berdiri di mana.
Tapi ketika kita berdiri dalam hadirat Tuhan, sama seperti yang Tuhan harapkan, maka kita punya pandangan yang sama. Seperti Tuhan memandang sebuah pernikahan. Bahwa pernikahan itu punya nilai yang sangat mahal harganya. Dan harus dipertahankan sampai kapanpun. Nyawa pun dipertahankan untuk sebuah pernikahan itu sendiri. Amin, Agung dan Emma Pratiwi. Lalu berikutnya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Ya, matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Bahwa Tuhan itu murah hati luar biasa. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saya suka di dalam terjemahan The Message dikatakan demikian. Kata yang ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dalam Alkitab The Message dikatakan demikian. He doesn't scream with his traveling companions. Artinya dia tidak pernah pelit ya kepada orang-orang yang menjadi teman seperjalanannya Tuhan itu sendiri. Jadi sebenarnya bagaimana pernikahannya akan diberkati Tuhan dengan luar biasa sepanjang hidup di tengah-tengah tantangan godaan yang ada nanti ke depan. Maka tidak ada kata lain ketika kalian berdua itu menjadi teman seperjalanan Tuhan dalam kehidupan pernikahan kalian sampai maut memisahkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah pelit dan tidak pernah menahan kebaikannya kepada orang-orang yang menjadi teman seperjalanannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi teman seperjalanan Tuhan? Ya, yaitu ketika kita menghormati Tuhan. Semakin kita menghormati Tuhan, maka kita akan rasa senang jalan bareng sama Dia. Ketika kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, maka kita semakin mudah untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Amin ya Agung ya dan Emma. Jadi bangun hidup menghormati Tuhan kalian berdua. Semakin kalian hidup menghormati Tuhan, kalian berdua membangun hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, maka pada saat yang sama kalian sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Bukankah kalau kita menghormati seseorang, maka lebih mudah kita berjalan bersama dengan orang yang kita hormati? Betul kan? Tapi kalau kita tidak menghormati seseorang, sangat sulit kita mau jalan bareng bersama dengan dia. Betul kan? Sangat sulit. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, apa yang Dia firmankan, kita ikuti bukan karena terpaksa mengikutinya, tapi karena kita mengasihi dan menghormati Dia, maka otomatis sepanjang perjalanan hidup kita di dalam pernikahan itu, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah menahan kebaikan kepada orang-orang yang menjadi teman seperjalanannya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi teman seperjalanan Tuhan di dalam kehidupan pernikahan kita? Yaitu tidak ada kata lain kecuali kita menghormati Dia, mengasihi Dia, menghargai Dia di dalam pernikahan itu. Apa yang Tuhan anggap penting, kita juga anggap penting. Apa yang Tuhan berkata ini dianggap tidak penting, kita juga menganggap tidak penting. Apa yang Tuhan katakan ini harus dilakukan, kita juga harus lakukan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, karena kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukan itu semua. Ya, pertimbangannya bukan karena, tapi keadaannya seperti ini Pak, istriku seperti ini, suamiku seperti ini, bukan itu pertimbangannya. Karena Tuhan tidak pernah salah ketika mempersatukan seseorang menjadi sebuah keluarga di dalam sebuah pernikahan, dua orang dalam pernikahan itu. Katakan amin, saudara. Tuhan tidak pernah salah. Tetapi bagaimana kita menghargai apa yang dihargai Tuhan, itu penting. Jadi kalau kita melihat kekurangan pasangan kita, maka kita harus mengasihi dia. Ya, kita harus mengasihi dia. Maka kita juga harus mengasihi ketika kita melihat juga kekurangan pasangan kita. Justru pada saat kita mengasihi, kita memperlengkapi, mengisi dalam hidupnya sesuatu yang lemah di dalam dirinya. Nah, kalau dua orang itu bisa lakukan itu terus-menerus, bukan karena keadaan kita melakukannya, tapi karena kita menghormati Tuhan, karena kita mengasihi Dia, maka kita akan jalan bareng. Kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pada saat kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita jalan bareng bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Dia tidak pernah menahan kebaikan kepada orang-orang yang menjadi teman seperjalanannya. Tapi selalu dimulai dengan apa?
dengan hadirnya Tuhan di dalam hidup kalian berdua. Ya, nyaman, menyukakan hadirat Tuhan. Kalian berdua rindu mencari Tuhan itu hal yang menyukakan. Dan itu tempat yang paling menyukakan lah. Tempat yang membuat kita bisa rest, istirahat, ya, tenang. Ya, di saat itu ya, terjadi dalam hidup kalian, kalian akan bisa menikmati kehidupan pernikahan yang sesungguhnya. Menempatkan pernikahan itu memiliki nilai yang sangat tinggi di dalam kehidupan kalian. Orang dunia sana menempatkan pernikahan tidak begitu tinggi, karena bisa diganti dengan kesenangan yang lain. Tetapi anak-anak Tuhan menempatkan pernikahan itu tinggi, sama seperti yang Tuhan lihat, hargai tentang pernikahan itu. Sampai ada satu ayat yang berkata bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Begitu tingginya Tuhan menghargai pernikahan itu sendiri. Maka mari kita bersama-sama menghargai sebuah pernikahan setinggi itu juga. Tapi bagaimana caranya? Kita mesti kenal dia, kita mesti dekat dengan dia, kita mesti bersama dengan dia, kita hormati dia. Apa yang dia hormati, kita juga akan hormati. Amin, ya. Dan biarlah pesan firman Tuhan ini menjadi berkat buat Agung Triwardana dan Emma Pratiwi. Doa kami, saya sebagai hamba Tuhan, kalian berdua akan berjalan bersama sampai maut yang memisahkan. Dan kalian juga tidak hanya berjalan berdua, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Kalian berdua berjalan bersama dengan Tuhan sampai maut memisahkan kalian. Amin. Emma jangan tegang dong gitu. Kok tegang sekali ya. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana. Biarlah firman ini menuntun kekasih kami Agung Triwardana dan Emma Pratiwi untuk benar-benar menghargai pernikahan mereka. Sama seperti Engkau menghargai pernikahan yang Engkau rancang itu. Bawa mereka berdua untuk mencintai-Mu Tuhan, mengasihi Engkau dan takut akan Tuhan, menghormati Engkau. Supaya mereka bisa berjalan bersama dengan Engkau senantiasa. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keberbedaan, di tengah-tengah kesalahpahaman, tantangan apapun yang dihadapi, baik eksternal maupun internal, mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka mengandalkan Engkau, mereka menghormati Engkau, menempatkan pernikahan itu memiliki nilai yang tinggi seperti apa yang Engkau berikan, seperti apa yang Engkau pikirkan, Engkau hargai. Biarlah mereka berdua sama seperti Engkau, dia menghargai apa yang Engkau hargai. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kedua mempelai saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebentar akan menyaksikan janji nikah dari kedua mempelai, yaitu Agung Triwardana dan Emma Pratiwi, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Dan dimulai dengan Agung Triwardana terlebih dahulu yang akan mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya, Agung Triwardana, hari ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, mengambil engkau, Emma Pratiwi, sebagai istri saya. Saya berjanji akan mengasihimu dan mencintaimu seumur hidupku, baik dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, dan akan selalu menjagamu sampai maut memisahkan kita. Mari kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, janji yang luar biasa yang sudah diucapkan oleh Agung Triwardana di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Kami persilahkan Emma Pratiwi juga untuk mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk seorang pria yang sebentar lagi menjadi suami. Saya hari ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya Emma Pratiwi
menerima Engkau, Agung Triwardana, sebagai suamiku, dan saya berjanji akan mengasihi serta mencintaimu seumur hidupku, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, dan akan mendampingimu seumur hidupku sampai maut memisahkan. Mari kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa janji yang begitu indah yang disampaikan oleh kedua mempelai di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sebentar kita akan menyaksikan mereka akan menyematkan cincin di jari manis masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, cincin ini bulat, tidak berujung dan tidak berpangkal. Demikian juga kasih yang Tuhan berikan kepada Agung untuk Emma. Agung, yakinkah kamu bahwa wanita yang cantik yang ada di depanmu itu adalah wanita yang Tuhan berikan untuk mendampingimu seumur hidupmu, bahkan sampai maut memisahkan, dan kau akan mengasihi dia sama seperti apa yang kau sudah ucapkan dan janjikan? Yakin? Sangat yakin, luar biasa. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, baru kali ini saya mendengar jawaban dari seorang mempelai sangat yakin. Biasanya hanya yakin gitu aja. Ya, coba sekarang ini kan tidak berujung dan tidak berpangkal. Hanya maut yang akan memisahkan kalian, bukan faktor yang lain. Ya, hanya maut. Sematkan ini di cincin, di jari manis cincin ini untuk Emma. Kita kasih tepuk tangan. Ciumnya nanti Pak ya. Ini apa, remnya masih ditahan dulu, nanti setelah itu baru gasnya akan keluar ya. Ya, Emma, kau coba pandangin seorang pria yang ganteng di depan ya. Engkau yakinkah bahwa dia akan bisa menjadi suamimu, pemimpin ya, kepala keluarga, ayah bagi anak-anak nanti, dan siap mendukung juga, mendampingimu dan juga merawatmu juga sampai maut memisahkan? Yakin? Sangat yakin. Wah, luar biasa. Saya tadi menunggu jawaban dari Emma, sangat yakin gitu ya. Tapi ini dia mau seimbang, mau sama-sama ya, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih itu. Emma, sematkan di jari manis dari calon suamimu ya. Ya, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri bersama-sama dan kedua mempelai akan berlutut. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama meminta berkat pernikahan untuk mereka berdua. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan hadir di dalam pemberkatan waktu Tuhan memberikan berkat atas mereka untuk Agung dan Emma. Saya mengundang para rekan-rekan hamba Tuhan, Pak Budi bersama istri dan juga ada Ibu Maria untuk bersama-sama berdoa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikir.
dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, dengan segenap hati sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari kita sambil angkat tangan. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Oh haleluya. Ingaralama shenararama labalabalabalabala. Inalamalama shenar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 
Bapak, kami berdoa untuk Agung. Tuhan, taruh tangan-Mu atas dia. Biarlah dia menjadi suami yang setia bagi istrinya. Suami yang mengasihi istrinya, memberikan hidupnya, memberikan segalanya, menjadi seorang ayah, menjadi teladan bagi anak-anaknya yang kelak nanti akan lahir dari rahim daripada Emma. Tuhan, berikan hati yang lembut, hati yang selalu mudah diajar oleh firman-Mu, biar dia bisa menjadi teladan, tidak kekurangan hikmat sebagai seorang pemimpin keluarga. Hikmat-Mu Kau alirkan penuh dalam hidupnya, hingga membawa kehidupan pernikahan dan keluarganya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pekerjaannya, kesehatan umur panjang ada padanya, di dalam nama Tuhan Yesus.
menjadi imam di rumah tangganya, yang selalu membawa keluarganya, anak-anaknya, orang-orang yang dicintainya di keluarga itu untuk mendekat kepada Tuhan lewat kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kinalapa syakaralapa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Emma. Engkau menjadikan dia penolong yang sepadan, istri yang menghormati suami, yang tunduk kepada suami. Seperti apa yang Kau firmankan ya Tuhan. Berkati hatinya dengan hati yang besar, hati yang selalu memberkati untuk suaminya, untuk anak-anaknya kelak. Berikan hati yang lembut, hati yang penuh kasih. Jadikan dia penolong. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa, rahimnya subur, sehingga melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Anak-anaknya nanti diberkati Tuhan. Anak-anaknya menjadi berkat bagi generasinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hatinya selalu mendengar suara-Mu. Ketika dia menghampirimu dalam doa, Engkau hadir menguatkan dan Kau berbicara. Jadikan dia ibu yang sangat mengasihi anak-anaknya, yang dekat dengan anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, berkat-Mu turun atasnya. Engkau yang memperlengkapi hidupnya dengan luar biasa, menjadi istri penolong yang sepadan bagi Agung. Di dalam nama Tuhan Yesus, Urapasyata, berikan kesehatan, umur panjang, dan penyertaan Tuhan senantiasa. Bapa, kami berdoa, di dalam nama Yesus kami memintakan berkat daripada-Mu untuk kekasih-kekasih kami, Agung dan Emma, yang hari ini datang di altar-Mu Tuhan. Kami hamba-Mu bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan dan umat-Mu hari ini datang kepada-Mu memintakan berkat pernikahan atas mereka. Tuhan, apa yang sudah Engkau rancangkan itu, yang sempurna dari rancangan pernikahan yang Kau berikan, itu turun atas mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, berkat yang datang dari surga, dari berkat yang Kau berikan di dalam pernikahan itu akan turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya berkata amin. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Bapak Ibu masih berdiri. Kita akan menyaksikan bahwa mereka berdua akan saling berhadapan. Buka waringnya pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Ya, Agung, yang berdiri di hadapanmu itu adalah istrimu yang sah di hadapan Tuhan. Ya. Sekarang lakukanlah apa yang kau kehendaki. Ya. Ya. Nggak apa-apa, kan sudah sah toh di hadapan Tuhan. Ya. Iya, kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saya masih memberikan kesempatan cukup. Oh, ada permintaan lagi ya. Oke, kita akan silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan penandatanganan akte nikah gereja dan sipil. Kedua mempelai menuju meja di sana dan kemudian didampingi oleh kedua orang tua mempelai masing-masing.
menandakan bahwa kedua pasangan ini sah secara gereja. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu berteduh. Kembali sayupku dengan namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu adanya. Hari ini telah lahir keluarga yang baru, jadi keluarga Bapak dan Ibu Agung. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya. Kita sambut, kita doakan supaya keluarga yang baru ini hidup di dalam penyertaan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan dengan senantiasa sampai maut memisahkan mereka. Saya berikan kepada MC. Kami mempersilahkan wakil dari keluarga untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Shalom. Yang saya hormatin, saya cintai dan saya banggakan orang tua kami, Bapak Rahmat, serta keluarga. Yang saya hormatin, Bapak David, Pak Pendeta. Yang saya hormatin, Bapak Pujianto, serta keluarga besar, serta hadirin semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga bisa hadir di sini untuk memberikan doa pada adik kami Agung dan Emma. Yang kedua, saya mewakili keluarga dari Agung mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, terutama Bapak David yang sudah menikahkan adik kami. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah membantu kami. Yang kedua, kami mohon kepada seluruh hadirin yang ada di sini memberikan doa restu. Semoga adik kami bisa menjalankan semua kehidupan ini dengan baik dan hanya maut yang bisa memisahkan mereka berdua. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya akan bacakan pantun buat adik kami. Anak kecil bermain sampan, malam tiba nyalakan pelita, yang lelaki sangatlah tampan, bersanding dengan putri nan jelita. Satu lagi Mas Agung ya. Langit membentang warnanya biru, datang hujan menimpa batu. Selamat menempuh hidup baru, moga bahagia sepanjang waktu. Demikian sambutan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.
Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, acara pemberkatan nikah kita akan akhiri. Untuk bangkit berdiri bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, dengan segenap hati, sungguh besar, sungguh besar. Saya mengundang Bapak Pendeta Sugeng Budi Suryanto untuk memberikan doa berkat pada pagi hari ini. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, arahkan hati kita kepada Bapa, kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih, Kau adalah biji mata Allah, Kau adalah umat kepunyaan Allah, Kau dikasihi dan disayangi Tuhan. Tuhan berjanji dalam kehidupanmu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sepanjang hidupmu kau akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menetapkan kau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus berjalan semakin naik dan tidak turun. Segala perkara dalam kehidupanmu akan diperbuat Tuhan berhasil dan beruntung sepanjang kau menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan hidupmu. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan, damai sejahtera Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian dari hari ini hingga Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati, silahkan duduk. Mempelai masih di depan beserta keluarga. Saya mohon Bapak David dan Ibu untuk berfoto dengan mempelai dan keluarga.